Selamat siang, bertemu kembali dengan saya Eko Aris dari Program Studi Teknologi Rekayasa Mekatronika Fakultas Vokasi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Nah, hari ini kita akan diskusi lebih lanjut untuk belajar tentang PLC. Ya, di sini tentunya saya akan memberikan kelanjutan dari video sebelumnya, di mana video sebelumnya saya beri judul Belajar PLC untuk Pemula. Artinya, apa yang saya sampaikan di sini semoga saja bermanfaat buat siapa saja yang baru ingin belajar tentang PLC. Oke? Nah, kemarin sudah saya jelaskan di belakang saya di sini bahwa PLC itu adalah otak dari sistem otomasi yang ada di industri. Jadi kalau kita jelaskan lebih sederhana, konsep pengendalian di dalam sistem mekatronika kita itu ada input, ada kendali, ada output. Ya, di mana PLC itu posisinya adalah di kendali sebagai otaknya. Nah, sedangkan input itu bisa tombol, bisa sensor, sedangkan output yang kita belajar di sini bisa pneumatik, bisa elektrik, bisa hidrolik, ya. Nah, terkait dengan kendali yang kita akan banyak fokus di kendali, di sini sebelum PLC kita mengenal namanya relay. Jadi kalau teman-teman sebelum adanya PLC, pengendalian itu menggunakan relay. Ini yang disebut dengan relay. Dan selain relay, biasanya di dalam pengendalian ada timer. Ini saya punya dua contoh timer. Ini adalah timer untuk analog, ini adalah timer digital, gitu ya. Ada juga nanti counter untuk penghitungan. Nah, jadi sebelum adanya PLC, pengendalian itu banyak menggunakan relay, timer, counter, gitu ya. Nah, selanjutnya setelah ditemukannya PLC, maka semua pengendalian yang ada di industri sekarang sebagian besar semuanya menggunakan PLC. Nah, kenapa? Karena tentunya ada banyak keuntungan dengan pengendalian menggunakan PLC. Jadi pengendalian menggunakan relay, ya, kelemahannya adalah dia harus di rewiring ulang, ya, pengkabelannya harus diulang jika terjadi perubahan logika atau perubahan sekuensial yang ada di sistem. Sedangkan dengan menggunakan PLC, maka kita tidak perlu wiring ulang jika input outputnya itu sama, tetapi logikanya berbeda, gitu ya, sekuensialnya berbeda. Yang perlu kita lakukan hanyalah program ulang. Tapi kalau dengan menggunakan PLC relay, ini harus rewiring ulang. Itu adalah pertama kenapa relay banyak digantikan dengan menggunakan PLC. Nah, banyak hal yang lagi terkait dengan space. Nah, dengan menggunakan relay, kalau kita membutuhkan banyak relay, maka kita membutuhkan banyak ruang. Nah, relay yang begitu banyak itu cukup digantikan dengan satu PLC yang ada di sini. Karena di dalam PLC di sini sudah ada banyak relay, banyak timer, dan banyak counter yang ada di dalam. Gitu ya. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, tentunya dari sisi energi. Kalau kita menggunakan banyak relay, ini adalah sistem sistem elektromagnetik, gitu ya. Jadi sistem ini membutuhkan energi untuk menghasilkan magnet yang ada di koilnya relay. Nah, semakin banyak relaynya, tentunya semakin banyak energi yang dibutuhkan. Nah, dengan menggunakan PLC kita bisa menghemat energi. Ya, termasuk jika nanti dalam developmentnya ini wiringnya pasti akan sangat rumit, sangat banyak. Kalau dengan menggunakan relay kita cukup wiring input, output, dan juga mungkin wiring power, sehingga jauh lebih mudah. Nah, di sini programnya dilakukan dengan menggunakan kabel. Kalau di sini dengan menggunakan software. Itu beberapa hal kenapa relay sekarang ini mulai banyak digantikan PLC, ya, di dalam mesin-mesin yang ada di industri. Maka
kompetensi untuk pemrograman PLC, wiring PLC, perawatan, terus kemudian troubleshooting sistem dengan kendali PLC itu menjadi kompetensi penting untuk orang-orang yang belajar tentang mekatronika, gitu ya. Nah, balik lagi ke sini, nanti untuk membuat program relay dan program PLC, kita mengenal namanya skematik diagram atau diagram ladder. Nah, di samping itu kita juga mengenal tentang wiring diagram kalau kita akan belajar PLC, karena nanti input dan output itu akan digambar dengan menggunakan wiring diagram, sedangkan kendalinya, programnya itu menggunakan diagram ladder. Nah, untuk pengendalian sistem mekatronik yang ada di sini, kita juga harus tahu tentang simbol-simbol standar untuk penggambaran, baik penggambaran input-output, penggambaran juga programnya, skematik diagramnya yang ada di sini kita harus menguasai, gitu ya. Nah, ini kemarin sudah saya jelaskan, termasuk kemarin ada sedikit studi kasus. Dari studi kasus tadi kita menyelesaikan dengan menggunakan relay dan PLC. Nah, teman-teman kalau ingin melihat dari video sebelumnya bisa lihat di link yang ada di deskripsi. Di situ sudah saya linkkan untuk video sebelumnya sebelum Anda belajar tentang video ini. Nah, akan lebih mudah kalau kita belajar pemrograman PLC atau belajar tentang PLC itu dengan menggunakan studi kasus. Sebelumnya juga ada studi kasus dan di sini ada studi kasus lagi. Nah, studi kasusnya sudah saya jelaskan di sini, nanti akan saya jelaskan lebih detail dan ini juga sudah saya selesaikan. Tetapi di sini ada hal yang harus diubah, terutama dari sisi program. Ya, teman-teman nanti dengarkan penjelasan saya dan sampai pada akhirnya setelah melihat hasil akhir programnya, kira-kira ada masalah apa dari penyelesaian yang kita lakukan. Nah, di situ menjadi nanti challenge buat teman-teman untuk membetulkan ini programnya bagaimana problemnya. Ada permasalahan apa jika ini diterapkan untuk menyelesaikan kasus kita. Oke, mari kita diskusi, kita simak sharing yang saya berikan di sini, semoga bermanfaat. Nah, ini studi kasusnya, ya. Studi kasus ini saya ambilkan dari kasus yang biasanya teman-teman di mekatronika di sini belajar. Di mana di sini ada sistem untuk melubangi 3 benda, ya. Ini seumpama ini adalah kayu, ini kayu papan gitu, papan kayu, ini papan kayu. Dan di sini ada silinder pneumatik yang nantinya akan melubangi yang warna merah di sini. Nanti ujung kayunya harus kita lubangi bentuk segitiga gitu ya. Nah, di sini benda 1, benda 2 dan benda 3 itu dimasukkan secara manual. Nah, di sini disediakan 3 buah sensor. Nah, silinder di sini akan melakukan proses punch atau proses untuk pemotongan di sini jika 2 sensor terdeteksi. Jadi kalau benda 1 ini maju, maka sensor 1 dan sensor 3 itu akan mendeteksi papan, sehingga silinder akan maju, kemudian setelah maju dia akan mundur. Oke, kemudian setelah ini mundur, gantian benda 2 yang maju, sensor 1 dan sensor 2 terdeteksi, ya, mendeteksi adanya papan, silinder maju lagi, gitu ya, kemudian mundur. Setelah benda 2, benda 3, sensor 2 dan 3 mendeteksi papan, silinder akan melubangi lagi, kemudian mundur. Nah, tentunya sistem kita awali dengan tombol start, dan kita kalau sudah menyelesaikan di sini bisa menekan tombol stop, artinya mesinnya berhenti. Jadi kita lengkapi dengan tombol start, tombol stop, gitu ya. Ada 3 buah sensor, ada 1 silinder pneumatik. Nah, maka sekarang apa yang perlu kita lakukan untuk menyelesaikan di sini? Nah, teman-teman di mekatronika di sini dibiasakan menyelesaikan sesuai dengan prosedur. Sehingga nantinya akan mudah saat dia belajar hal yang lebih kompleks karena sudah mengikuti prosedur yang diberikan. Yang pertama adalah tentunya
identifikasi. Maka di sini saya beri nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, kemudian nomor 6. Artinya mahasiswa harus melalui 6 langkah di sini sampai nanti akhirnya sistemnya selesai dan siap untuk diimplementasikan. Oke ya. Yang pertama adalah identifikasi input output. Jadi tadi konsep pengendaliannya kan di sini ada input terus kemudian ada output. Ya. Nah, kita harus identifikasi inputnya apa saja, outputnya apa saja. Ya. Nah, di sini kita tombol start, tombol stop ini adalah input. Maka ada tombol start, ada tombol stop. Terus kemudian ada sensor 1, sensor 2, dan sensor 3. Sensor 1, 2, dan 3 itu adalah input. Berarti di sini ada 5 input. Sedangkan outputnya adalah silinder pneumatik. Nah, karena di sini sistem pneumatik, maka supaya nanti bisa terkonek dengan PLC kita menggunakan sistem elektropneumatik. Di mana nanti silindernya tadi akan dimaju mundurkan dengan logika yang ada di solenoid valve. Maka kita menggunakan solenoid valve. Jadi solenoid inilah yang nanti akan terhubung dengan PLC, kemudian akan menggeser ruang yang ada di valve-nya dan memaju mundurkan silinder. Ya, nah di sini karena ada satu silinder, saya menggunakan satu single solenoid valve, ya 5/2. Saya menggunakan yang double acting cylinder. Nah, tentunya mungkin teman-teman yang asing double acting cylinder itu apa gitu ya, solenoid valve apa. Nah, teman-teman mungkin bisa melihat video saya di sistem elektropneumatik. Ya, di sini silinder kerja ganda atau double acting cylinder itu untuk maju dia butuh angin, untuk mundur butuh angin. Terus kemudian solenoid valve-nya kita menggunakan, kalau ini menggunakan yang 5/2. Jadi ada 5 lubang, ada 2 ruang. Yang single solenoid atau solenoid tunggal. Gitu ya. Jadi untuk input dan outputnya sudah kita identifikasi. Jadi ada 5 input, 1 output. 2 tombol, 3 sensor untuk inputnya, dan 1 solenoid untuk outputnya. Kemudian karena sistemnya outputnya di sini elektropneumatik, sebelum nanti diimplementasikan kita harus juga mendesain atau membuat rangkaian elektropneumatik. Ini adalah satu silinder yang kita gambarkan. Anda lihat di sini saya menggambar dengan simbol-simbol yang saya katakan di sini, maka Anda juga harus menguasai simbol-simbol penggambaran untuk sistem elektropneumatik, ya. Nah, nanti kalau Anda pakai hidrolik ya elektrohidrolik. Kalau Anda pakai motor listrik ya simbol penggambaran untuk sistem yang menggunakan motor listrik. Nah, ini adalah silinder kerja ganda katup 5/2 solenoid tunggal. Nah, di sini kalau posisinya Y1-nya itu mati, di sini angin, di sini adalah suplai angin bertekanan, dia akan menuju ke depan, kemudian dari belakang di sini akan dibuang ke udara luar. Nah, kalau silinder solenoidnya ini aktif, maka ruangannya bergeser sehingga angin dari kompresor gitu akan menuju ke belakang sehingga silindernya maju, angin yang dari depan dibuang ke udara luar. Ya, Anda harus juga memahami tentang sistem elektropneumatik. Nah, setelah yang kedua di sini kan sudah identifikasi input, gambar rangkaian elektropneumatik, maka saya membuat rangkaian input-output yang ada di PLC. Nah, ini juga harus dipahami juga, karena nanti ada interkoneksi antara rangkaian dengan program kita. Ya, rangkaiannya salah, programnya betul, tentunya sistemnya tidak akan bekerja. Rangkaiannya betul, programnya salah, sistemnya tidak akan bekerja. Rangkaian dan program tidak sinkron, ya sistemnya tidak akan bekerja. Misalnya alamat input dan alamat input yang ada di rangkaian dan alamat input yang ada di program berbeda. Maka tentunya sistem tidak akan berfungsi. Maka selain pemrograman, wiring juga tentunya diperlukan. Nah, untuk bisa melakukan proses wiring dengan benar, maka Anda harus tahu spesifikasi PLC yang Anda gunakan. Nah, kalau kami menggunakan
PLC Omron CP1E di sini ya. Ini adalah PLC-nya. Ini sengaja dibuat sistem di sini supaya mudah untuk praktek gitu ya. Tapi PLC-nya adalah ini ya. Yang bagian atas ini adalah untuk menyambungkan input, yang bagian bawah untuk menyambungkan output. Dan ini sudah dipindah ke sini supaya mudah penyambungannya. Tapi kalau nantinya di lapangan mungkin langsung Anda menyambung di bagian input ke bagian input, output ke bagian output. Nah, inilah yang saya gambarkan di sini. Karena kita menggunakan PLC CP1E N40DRA gitu ya. Apa itu detail? Anda bisa lihat video saya spesifikasi tentang PLC CP1E, di situ sudah ada penjelasan detail di video saya yang lain ya. Nah, di sini harus kita buat rangkaian untuk input outputnya. Jadi tadi ada 2 tombol dan 3 sensor. Ini terhubung ke alamat 0.00. Jadi nanti pengalamatannya juga harus Anda pahami terkait dengan penggunaan PLC yang Anda gunakan. Ya. Nah, di sini tombol ke 00, stop ke 01, sensor 1, 2, 3 berturut-turut 2, 3, 4. Maka di sini kita sambungkan start, stop, S1, sensor 1, sensor 2, dan sensor 3 ke alamat 00 sampai 04. Nah, di sini yang perlu saya berikan catatan adalah bahwa sensornya saya menggunakan PNP. Karena sensornya PNP, maka common di sini harus negatif. Ya, kalau sensornya NPN, commonnya harus positif. Nah, itu harus Anda kuasai juga, gitu ya. Kalau Anda PNP, commonnya di sini Anda kasih positif, maka tentunya sistem tidak akan bekerja. Terus kemudian di sini karena terakhirnya A, ini power supply-nya adalah AC 220. Terus kemudian untuk outputnya, ini karena outputnya relay, maka common output ini bisa saya bolak-balik. Nah, kalau ini commonnya ke positif, solenoid valve di sini saya hubungkan ke negatif. Gitu ya. Jadi untuk rangkaiannya ke alamat 100. Nah, kalau yang ketiga, rangkaian input outputnya ini sudah kita gambar dengan benar. Nah, maka yang berikutnya adalah yang keempat. Ini adalah yang keempat. Karena nanti kita akan masuk ke program. Nah, di sini tadi kan ada logika yang harus kita tanamkan di dalam PLC kita. PLC-nya harus kita program. Di sini logikanya apa? Kalau ada 2 sensor kedetek, maka silindernya maju. 2 sensor kedetek, silindernya maju. Kalau sensornya kedeteknya hanya 1 saja, mungkin kayunya miring, silindernya nggak boleh maju. Maka ini karena ada 3 inputan sensor dan outputnya adalah solenoid yang silindernya maju, maka ada 3 sensor dan outputnya Y1. Di sini ada tabel kebenaran yang harus kita buat. Jadi kalau sistemnya kasusnya logika, Anda harus membuat tabel kebenaran. Gitu ya. Nah, di sini kalau ada 3 input, maka akan ada 8 kemungkinan. Mulai dari inputnya mati semua, sensornya tidak mendeteksi semua, atau semua sensor mendeteksi. Itu kemungkinan yang terjadi. Tetapi karena logika kita, dia silindernya aktif itu hanya jika 2 sensor mendeteksi, maka kita pilihlah bagian-bagian yang jika 2 aktif, sensor aktif, maka silindernya maju. Jadi angka 1 ini menandakan sensor aktif, angka 1 di sini menandakan silindernya maju. Gitu ya. Baris berikutnya ini 1, 1, berarti 2 sensor aktif, silinder maju. Kemudian 1, 1 yang ada di sini, 2 sensor aktif, silinder maju. Maka ini 1, 2, 3 ini nanti harus kita gambar di dalam program kita. Ya, ini yang keempat. Kemudian yang kelima, ini yang perlu kita perhatikan. Tadi kan di samping kita punya logika, kita juga ada sekuensialnya. Sekuensialnya adalah seperti ini. Tombol start stop, kalau start ditekan, berarti sistemnya siap. Berarti sekuensialnya seperti itu. Kemudian kalau 2 sensor memenuhi, ya, 2 sensor aktif, maka ini maju. Kalau tidak aktif, maka tidak boleh maju. Maka di sini ada tombol start stop. Nanti yang saya tanamkan di situ mengaktifkan work bit 0,0,
ya 0.00. Kemudian syaratnya terpenuhi. Jadi jika tombol start sudah saya tekan dan syaratnya terpenuhi, maka silindernya baru boleh maju. Kemudian setelah silinder maju, saya mengaktifkan timer karena di sini saya tidak punya sensor di silinder, maka saya menggunakan timer. Misalnya saya kasih 2 detik. Jadi dia maju 2 detik kemudian dia akan mundur. Jadi kalau dia silindernya mundur, di sini sistemnya akan reset. Ya, sistemnya akan reset. Nah, dari diagram sekuensial yang ada di sini itu harus kita terjemahkan di dalam program. Ya. Di sini start stop. Di sini ada tombol start, tombol stop, ya 0001. Jika di start, maka W00 aktif, dikunci, maka sistemnya nanti akan aktif di sini, ya. Ini hanya untuk start stop saja. Jadi yang depan di sini digunakan untuk start stop. Ya, ini adalah menggambarkan yang ada di sini mengaktifkan W00. Anda lihat start mengaktifkan W00, kalau di stop W00-nya akan mati. Dikunci di W00. Nah, kemudian Anda lihat di sini yang saya kotak biru di sini, W00 jika aktif maka ini kan menutup. Artinya sudah di start, sistemnya siap bekerja. Nah, syaratnya apa? Syaratnya adalah di sini. Ya, syaratnya adalah di sini. Ini baris, kalau di sini saya tulis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, maka di baris 4 ini kita gambarkan di sini sebagai syarat. Ya, kalau 0 digambarkan normally close. Kalau 1 digambarkan normally open, 1 digambarkan normally open. Gitu ya. Syarat 1 sudah terpenuhi. Syarat yang kedua 101 berarti open close open. Syarat yang ketiga 110 berarti open open close, ya. Nah, berarti kalau salah satu terpenuhi artinya benda 1 atau benda 2 atau benda 3 maju dan menyentuh 2 sensor, maka yang terjadi W01 di sini akan aktif, ya. Maka akan mengaktifkan W01 nanti mengaktifkan solenoid, gitu ya. Nah, di sini W01 di sini Anda lihat di sini di reset oleh W02, maka di akhir di sini ada reset dari W02 mengaktifkan W1. Nah, di sini mungkin yang kurang juga ini saya berikan tambahan, mungkin ini saya hapus dulu gitu ya. Saya hapus dulu. Ya, saya hapus dulu. Ya. Oke. Nah, di sini saya tambahkan, ini adalah rangkaian untuk latching-nya. Yaitu di W0.01. Ya, itu adalah rangkaian untuk latching-nya. Kemudian kita gambarkan yang di sini, ini adalah T0, syaratnya adalah W0.01, terus kemudian mengaktifkan W0.02. Ya. Oke, tadi saya tambahkan rangkaian latching-nya yang ada di sini, gitu ya, supaya nanti kalau ada benda W1 aktif, gitu ya, di sini terkunci, gitu ya. Oke, kalau sudah terkunci, maka yang terjadi nanti kalau T02 di sini aktif, oke, maka yang selanjutnya W02 nanti akan bekerja, ya. Kalau T aktif, ya, di sini W01 ini aktif, maka W02 bekerja, sistemnya terreset. Terus silindernya mundur, gitu ya. Nah, kalau sudah silindernya mundur, sistemnya ini sudah reset lagi menunggu adanya benda. Nah, di sini tadi yang output di atas tadi W01 mengaktifkan silinder, W01 mengaktifkan 100 kan silinder, terus kemudian W01 juga mengaktifkan timer.
ya, mengaktifkan timer. Oke. Nah, sistemnya sudah selesai. Nah, sekarang tadi sedikit sudah saya betulkan untuk yang ada di sini, tetapi ini masih ada kendala. Nah, kira-kira kendalanya apa, teman-teman? Ya. Nah, itu menjadi challenge buat teman-teman untuk menyelesaikan kira-kira solusinya nanti bagaimana. Gitu ya, solusinya bagaimana. Oke. Ya. Jadi kendalanya apa, teman-teman? Silakan dicek. Ya, di sini kalau sudah di start stop aktif, terpenuhi syaratnya, WK01 aktif, terkunci. Kalau sudah terkunci, kemudian dia T00 yang ada di sini, timernya sudah menghitung, artinya silindernya sudah mundur, mengaktifkan W02, W02 di sini akan mematikan W01. Ya, kalau sudah mematikan W01, harusnya berarti kan ini sudah tidak boleh aktif lagi. Kalau ini mundur, kemudian maju, baru boleh aktif. Nah, itu yang harus terjadi. Tetapi untuk kasus yang ada di sini, itu sistem tidak akan bekerja seperti itu. Ini sistemnya masih, programnya masih ada kekurangan. Kekurangannya apa? Oke, nah silakan. Kira-kira apa, teman-teman?